Erat bersatu dalam Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, perpecahan menjadi sebuah topik menarik bagi gereja di segala abad. Ini adalah cara si jahat untuk mengalihkan gereja dari tujuan utama Tuhan. Gereja menjadi sibuk dengan dirinya sendiri dan semua daya yang dimilikinya hanya terkuras untuk menyelesaikan masalah perpecahan itu. Nasihat untuk seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir bukan hanya diperlukan bagi mereka yang mengalami perpecahan, tetapi juga sebagai langkah mengantisipasi perpecahan yang mungkin saja terjadi dalam persekutuan kita. Jemaat di Korintus adalah sebuah contoh jemaat yang kurang mengalami pertumbuhan secara rohani, meskipun jemaat ini adalah jemaat yang penuh dengan karunia rohani. Rasul Paulus menasihati jemaat mengenai berbagai permasalahan yang muncul seperti masalah perkawinan, makan makanan berhala, karunia roh, termasuk masalah perpecahan jemaat yang dipicu dari sikap iri hati dan perselisihan. Erat bersatu di dalam Kristus adalah kunci utama bagi jemaat agar tetap bertumbuh memuliakan Allah. 1. Keadaan jemaat di Korintus. Setelah mengucap syukur atas keadaan jemaat, Paulus memohon kepada jemaat supaya tidak ada perpecahan. Paulus menerima informasi dari anggota rumah tangga Chloe tentang kondisi aktual di Korintus, pasal 1 ayat 10-17. Orang-orang ini yang kemungkinan dikirim untuk urusan bisnis oleh Chloe telah membawa laporan adanya benih perpecahan karena fanatisme terhadap guru rohani, ayat 11. 3 dan mungkin 4 golongan disebutkan, ayat 12. Golongan pertama telah mengidentifikasi dirinya dengan Paulus. Meskipun Paulus tidak membalas dan mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Yang kedua adalah Apolos. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 19 ayat 1. Seorang Kristen Yahudi yang Helenisasi ke Korintus. Apolos menyampaikan pengajaran secara fasih berdasarkan pada kitab suci Perjanjian Lama. Golongan ketiga memandang Petrus untuk kepemimpinan kelompok yang terkait dengan Yahudi Kristen. Yang terakhir adalah saya mengikuti Kristus. Ini masih sulit ditafsirkan. Apakah ada guru rohani yang bernama Kristus, ataukah menjelaskan tentang golongan yang setia pada pengajaran Kristus saja? Jemaat menjadi terbagi-bagi dengan golongan atau mazhab, dan bila ini tidak diselesaikan, maka perpecahan pasti terjadi. 2. Nasihat untuk erat bersatu dalam Kristus. Istilah erat bersatu digambarkan seperti tulang persendian yang dapat menyatu untuk menjadi berguna bagi tubuh. Beberapa nasihat untuk erat bersatu. Bukan tentang nama pelayan Tuhan, tetapi tentang nama Kristus. Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat apa yang seharusnya menjadi penting, yaitu bukan Apolos atau Paulus, tetapi Allah. Nama Kristus adalah Tuhan yang disalibkan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nama Kristus yang disebutkan dalam baptisan sebagai meterai keselamatan, pasal 1 ayat 13. Bukan tentang hikmat perkataan, tetapi tentang pemberitaan salib Kristus. Kebanggaan hikmat perkataan seperti yang dimiliki Apolos sebagai pengkhotbah besar yang belajar retorika Helenisme, atau Paulus dengan segudang kepandaian yang dimilikinya, Rasul Paulus mengingatkan apa yang utama, yakni pemberitaan tentang salib Kristus, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia, pasal 1 ayat 17. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain daripada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, pasal 2 ayat 2. Bukan tentang hasil pelayanan, tetapi tentang karya salib Kristus. Rasul Paulus menyebutkan beberapa buah pelayanan seperti Krispus, Gaius, dan juga keluarga Stefanus.
Namun kebanggaan pada buah pelayanan bukan hal utama, karena seorang pelayan hanyalah utusan Kristus. Pasal 1 ayat 17. Perhatikan bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada mereka yang melayani Tuhan untuk tetap bersikap rendah hati dan membawa setiap buah pelayanan untuk bergantung kekuatan Allah dan tidak bergantung hikmat manusia. Bandingkan pasal 2 ayat 5. Sahabat Iktus, tantangan bagi persekutuan untuk menyembah Allah adalah adanya benih-benih perpecahan yang semakin bertumbuh. Jemaat dan pelayan Tuhan seharusnya memiliki kepekaan terhadap hal ini dengan cara senantiasa memelihara pertumbuhan rohani. Masalah yang sering muncul adalah bergesernya fokus dari apa yang utama kepada yang sekunder, bahkan yang sepele. Lebih mengutamakan hamba Tuhan dibandingkan Tuhan, atau pekerjaan Tuhan daripada Tuhan, atau dapat juga fasilitas menjadi fokus utama lebih dari Tuhan. Yang terutama adalah Kristus dan bukan nama lain. Yang terutama adalah pemberitaan salib Kristus dan bukan berita lain. Dan yang terutama adalah karya Tuhan yang mengerjakan buah bernilai kekal, karena manusia hanyalah alat. Inilah kehidupan bersama yang seharusnya menempati tempat utama dalam kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru, yakni fokus hanya kepada pribadi dan karya Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mengapa kita memerlukan nasihat untuk erat bersatu dalam Kristus? Masalah apa yang sering kali terjadi dalam jemaat sehingga memerlukan nasihat untuk erat bersatu? Apa yang seharusnya menjadi fokus utama kita agar tetap erat bersatu? Tuhan Yesus, saya menyadari bahwa apa yang terjadi pada jemaat di Korintus juga dapat terjadi pada persekutuan kami pada masa kini. Saya berdoa agar orang percaya tidak mengutamakan hal lain selain dari Kristus dan karya keselamatan yang telah dikerjakan. Ini adalah berita yang harus disampaikan oleh gereja di sepanjang abad. Doa saya agar gereja Tuhan tetap erat bersatu, menjadi kekuatan yang besar untuk memberitakan Injil kepada segala suku, kaum, dan bahasa. Dan hal ini dimulai dari saya untuk berfokus kepada apa yang utama. Amin. Jangan mengutamakan hal yang sepele dan menyepelekan hal yang utama. Tidak ada yang lebih utama dari salib Kristus. Kristuslah